Baik, di sini saya Alfiak Samula, kelas IF25DX, NPM 2531207 akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Untuk tetap tertib perkuliahan, seperti yang pertahankan perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah terregistrasi dan namanya tercantum dalam daftar peserta mata kuliah. Dan kalau tidak ada namanya, segera lapor ke BAAK. Maaf, ini skip. Ini untuk ekonomi Islam. Jadi untuk pengertian ekonomi Islam itu sendiri adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Nah, ini adalah untuk definisi ekonomi Islam. Untuk ekonomi Islam itu adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Untuk ekonomi Islam itu adalah suatu upaya untuk sistematik untuk memahami masalah ekonomi. Dan ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Untuk ekonomi Islam itu sendiri adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia, melaksanakan ibadah kepada Allah. Tujuan ekonomi Islam itu sendiri seperti ini: meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Untuk prinsip-prinsip atau nilai ekonomi itu sendiri seperti ini ya. Biar saya tandain. Untuk prinsip-prinsip. Nah, ini adalah untuk lembaga-lembaganya, lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, perbankan Indonesia yang syariah ya. Untuk pengertian bank syariah itu sendiri yang melaksanakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah. Untuk prinsip syariah ini terdapat pada Undang-Undang Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1998. Prinsip syariah ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum-hukum Islam antar bank atau pihak lain. Untuk perannya sendiri itu berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional. Nah, ini untuk fungsi-fungsi bank syariah: manajer investasi, jasa keuangan untuk investor, fungsi sosial. Nah, untuk kajiannya itu terhadap asuransi adalah unsur garar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Jadi untuk nomor 2 itu unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Untuk unsur riba tergantung dalam melakukan usaha dan investasi menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager companies. Nah, untuk definisi pegadaian syariah menjadikan suatu berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Untuk rukun-rukun syarat Islam seperti ini: untuk makruh bin atau dain hutang, ijab dan kabul. Lanjutannya ini untuk pengertian baitul mal wal tamwil. Menurut Hasan atau Hasin Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah. Menurut Heri Sudarsono, yaitu lembaga yang mengaruh pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit sebagai halnya zakat. Fungsi BMT adalah baitul mal, bait rumah, mal sama dengan harta. Nah, untuk dasar hukum BMT itu sendiri seperti ini dasarnya. Nah, untuk konsep dasar pasar modal syariah adalah seperti ini. Prinsip pasar modal syariah: A. Pembiayaan atau investasi pada aset kegiatan usaha yang halal. Untuk B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. C. Akad yang terjadi antara pemilik nilai investor dengan pemilik usaha emiten dan
tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha, ya, serta mekanisme besar. Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan. Investor, emiten maupun bursa and self regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan tidak sengaja. Jazakallahu khairah. Itu jadi penjelasan dari saya. Jazakallahu khairah. Terima kasih.